Tak hanya di Monas, saudara, libur panjang kali ini juga dimanfaatkan warga untuk berwisata ke kawasan Ancol, Jakarta Utara. Pihak pengelola SeaWorld di Ancol mencatat terdapat kenaikan jumlah pengunjung hingga 2 kali lipat pada long weekend ini. Dari data pada Jumat lalu, pengunjung mencapai 3.000 orang dari yang biasanya hanya 1.000 hingga 1.500 pengunjung. Guna mengantisipasi lonjakan pengunjung, pihak pengelola Taman Impian Jaya Ancol dan SeaWorld Indonesia telah menyiapkan personel keamanan tambahan. Tak hanya itu, saudara, skema antrean juga disiapkan untuk mengurai keramaian dari area parkir sampai loket masuk SeaWorld. Dari hari Jumat kemarin, kalau dalam rangkaian long weekend hari Paskah ya. Nah ini memang sudah ada lonjakan kemarin ya. Itu sudah hampir 2 kali lipat daripada hari Jumat yang biasanya itu. Alhamdulillah, dan hari ini juga kita lihat juga ini antusiasme atau kedatangan pengunjung juga sudah cukup meriah dari pagi hari. Insya Allah juga pasti akan lebih meriah dibanding weekend normal. Kalau pengalaman kita sebelumnya, kalau untuk long weekend biasanya kita mulai mengalami peak ya pengunjung itu di antara jam 11 sampai jam 2 siang nanti. Kita sapa jurnalis Kompas TV Edwin Chan dan juru kamera Julian Fernando yang saat ini berada di SeaWorld Ancol, Jakarta. Selamat siang Edwin, seperti apa keseruan di SeaWorld pada siang hari ini dan apa sih atraksi unik yang disiapkan pihak pengelola untuk menghibur pengunjung? Selamat siang Bella dan juga saudara. Memang kalau kita lihat di belakang saya nih mungkin terlihat agak sedikit gelap ya karena memang membutuhkan lampu. Tapi kalau dilihat dari pandangan mata saya banyak sekali. Bahkan terpandang di sini dari ujung sampai ujung ratusan orang telah memenuhi SeaWorld, akuarium-akuarium mulai dari akuarium utama sampai yang terbesar. Mungkin di sini juru kamera Julian Fernando akan menunjukkan berapa dan betapa suasana ramai ini ada di SeaWorld Indonesia khususnya yang ada di akuarium utama. Karena baru saja memang kalau kita lihat di akuarium utama itu yang barusan ditunjukkan oleh juru kamera Julian Fernando, baru saja ada atraksi sulap. Dan memang atraksi-atraksi ini telah dibuat oleh dan dirancang juga oleh pihak pengelola SeaWorld Indonesia untuk dapat terus bergulir dilakukan mulai dari pukul 9 pagi dari jam bukanya hingga siang hari nanti, yakni pada peak hour yang dinyatakan oleh pihak pengelola adalah pukul 11 hingga 2 siang. Nah, kalau yang disaksikan oleh saudara sekalian di layar kaca Anda, memang menjadi salah satu atraksi menarik yang ada di SeaWorld Indonesia karena memungkinkan bagi anak maupun semua orang pengunjung itu untuk melihat dan untuk menyentuh langsung satwa dari yang memang ada di kolam Sentuh ini. Nah, beberapa di antaranya di sini ada hiu macan gitu ya yang memang dinyatakan aman. Lalu juga ada bintang laut dan teripang. Nah, di sini saya juga ingin mengajak saudara sekalian untuk berbincang langsung nih dengan salah satu pengunjung yang sedang bermain-main di kolam Sentuh. Halo, selamat siang kakak-kakak. Ya, selamat siang. Wah, ini rame-rame, boleh ngumpul dong, kita ngumpul dulu ke tengah. Halo kak, boleh perkenalkan namanya dan asal dari mana, lalu nih keluarganya juga dari mana aja nih? Oke, perkenalkan saya Wulan, saya dari Cilegon. Di sini saya bersama ayah, ibu, kakak, dan keluarga kakak. Kami di sini merencanakan liburan karena ada yang adik kecil sangat suka dengan hewan laut, terutama ikan-ikan. Oke, Kak Wulan, boleh ceritain gak nih kenapa dari Cilegon jauh-jauh nih memilih atraksi wisata yang ada di Jakarta Utara di Ancol ini, khususnya di SeaWorld? Iya, karena yang kecilnya suka banget sama ikan dan dari Cilegon lebih mudah aksesnya untuk ke SeaWorld, jadi kita pilih ke SeaWorld, seperti itu. Oke, kalau dilihat nih pantauannya sendiri dari kakak-kakak sekalian nih, pasti kan udah sering liburan bareng nih. Ya benar ya Bapak Ibu ya. Nah ini gimana sih, ramai atau enggak nih untuk long weekend, terutama di Hari Raya Jumat Agung Paskah ini? Untuk hari ini tidak terlalu ramai, tadi pas lihat di perjalanan juga sampai di parkiran, ya ramai-ramai biasa, nggak terlalu padat karena tadi juga kita lihat lewat Dufan dan yang lainnya juga nggak terlalu ramai. Mungkin sepertinya orang-orang sini juga pada liburan ke tempat yang lain gitu tuh. Jadi sininya nggak terlalu ramai lah gitu. Oke, Kak Wulan, aku juga mau ajak ngobrol sama adiknya dong, boleh? Ini malu-malu ya. Adek namanya siapa? Firas hari ini udah ngapain aja nih dari pagi tadi datang sampai siang hari ini? Tadi udah lihat apa aja? Ada sulap, ada apa? Firas ngapain aja nih? Ngelihat
ikan, hewan-hewan lain juga selain ikan. Terus dari pagi sampai siang itu keliling-keliling pokoknya aja. Udah begitu. Firas paling suka sama hewan apa, ikan apa di sini? Saya suka sama kepiting laba-laba. Oh, ada banyak ya. Kepiting laba-laba. Oke, Firas, Kaulan mungkin ini terakhir nih. Kalau dari keluarga sendiri melihat bagaimana sih fasilitas dan juga harga tiket nih gimana nih Kak? Ada dapat diskon nggak nih hari ini? Kita belinya kebetulan yang bundling Kak sama Gelanggang Samudra itu kita dapat tiket di sekitar 200 ribuan sudah dapat 2 tempat ya, SeaWorld sama Gelanggang Samudra. Ya cukup worth it lah ya untuk kita semua liburan sekeluarga. Oke, abis ini mau kemana lagi nih Kak Wulan? Gelanggang Samudra, tinggal nyebrang. Oke, baik, terima kasih banyak Kak Wulan dan Bapak Ibu sekalian atas waktunya. Dan itulah dia tadi saudara dan juga Bella, memang yang dinyatakan kalau hari ini keramaiannya tidak begitu signifikan karena memang kalau pernyataan dari pengelola Taman Impian Jaya Ancol sendiri dari Corporate Communications menyatakan memang lonjakan dari pengunjung yang ada pada hari ini sejak kemarin hari Jumat hingga nanti hari Minggu diprediksi itu hanya akan bertambah kurang lebih 25 hingga 50% saja. Nah, mengapa demikian? Karena memang kalau kita lihat animo dari pengunjung ini terpecah begitu dengan adanya Hari Raya Lebaran kemarin. Dan kalau kita mau bertanya nih kepada para warga tadi juga sudah sempat berbincang kepada tips apa yang boleh dilakukan nih ketika untuk berkunjung ke Taman Impian Jaya Ancol pun SeaWorld Indonesia ini sendiri, yakni yang pertama pastikan sudah membeli tiket. Dan tadi dari warga sendiri menyatakan kalau mereka membeli tiket secara online itu jatuhnya lebih murah. Tadi bisa lihat paket bundling pun tadi bisa langsung dibanderol dengan beberapa atraksi wisata lainnya. Selain itu juga yang pasti harus dipastikan untuk dibawa adalah peralatan-peralatan seperti peralatan mandi jika ingin menghabiskan waktu di pantai atau jika di SeaWorld Indonesia ini sendiri juga untuk pastikan bisa membawa bekal atau mungkin bisa membelinya langsung di luar yang pasti membawa uang tunai dengan di saku yang cukup. Seperti itu mungkin kurang lebih Bella dan juga saudara keramaian. Nah tadi juga yang disebutkan yang menarik hari ini ada beberapa atraksi. Yang pertama ada juga para penyelam nantinya akan menggunakan baju kelinci untuk memperingati Hari Raya Paskah. Lalu yang kedua juga nanti akan ada lomba untuk mencari telur Paskah yang nantinya telur Paskah ini bisa ditukarkan dengan hadiah. Habis ini saya mau ikutan untuk cari telur Paskah, siapa tahu dapat hadiah. Kembali ke studio Bella. Mungkin nanti kalau Edwin dapat telur Paskahnya di sana, boleh nih dibagi ke saya di studio dan juga teman-teman di Kompas TV. Terima kasih atas laporan Anda Edwin Chan langsung dari SeaWorld Jakarta. Selamat bertugas kembali.